Dan bahkan Umar, orang yang terbaik kedua manusia setelah Abu Bakar dan para nabi, itu disuruh Nabi SAW, wahai Umar, apabila engkau melihat Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wa jalla, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur selalu kepada Allah azza wa jalla, karena berkat nikmat serta taufiknya pula lah kita dapat dipermudah oleh Allah, dapat dilancarkan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka menuntut ilmu syar'i pada subuh hari ini. Semoga yang kita lakukan senantiasa diterima dan diberkahi oleh Allah azza wa jalla. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah selalu limpahkan kepada baginda besar kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Ikhwati fillah, yaghfirullahu dzunubana, saudaraku-saudaraku yang tercinta karena Allah azza wa jalla, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Jazakallahu khairan. Bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dimanapun kita berada, baik di dalam waktu sendirian atau di dalam waktu banyak orang. Karena bertakwa kepada Allah, ketakwaan kepada Allah adalah salah satu sebab yang Allah jadikan kepada kita semua bagi yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang dicintai Allah. Allah azza wa jalla berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah senantiasa menyukai, mencintai orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, bertakwa kita harus dimanapun dan kapanpun. Takwa, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa adalah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Apabila kita telah melakukan hal tersebut, maka niscaya kita akan menjadi kekasih Allah, niscaya kita akan menjadi wali Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwati fillah, yaghfirullahu dzunubana, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, salah satu sifat takwa adalah seseorang harus memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, baik itu kepada Allah ataupun kepada manusia. Karena seseorang itu yang baik, muslim yang benar, itu harus baik dalam dua aspek, yaitu hablum minallah, ikatan dia dengan Allah, beribadahnya kepada Allah, akhlaknya beribadah kepada Allah, dan juga hablum minannas, akhlaknya atau pribadinya kepada manusia. Bukanlah orang yang bertakwa apabila dia orang yang baik, apabila dia cuma beribadah kepada Allah, rajin sholat, puasa, zakat, hal-hal yang diwajibkan bahkan yang disunahkan dia kerjakan, tapi dia melalaikan aspek yang lain, yaitu aspek berakhlak. Karena akhlak itu adalah misi, tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Selain daripada untuk mengesahkan Allah, misi yang lain dari Nabi Muhammad adalah untuk menegakkan, memperbaiki akhlak manusia.
Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutimma makarimal akhlak." Sungguh aku telah diutus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak manusia. Baik secara umum, secara keseluruhan, baik yang agama Islam, agama non-Islam, Nabi SAW diutus untuk memperbaiki akhlak. Dan terlebih lagi khusus, yaitu akhlak jahiliyah yang ada dulu di kaum Arab. Nabi SAW memperbaiki akhlak mereka secara khusus. Karena dulu orang-orang jahiliyah, mereka akhlaknya sangat buruk. Di antaranya yaitu dia berhaji ketika sebelum Islam datang, atau tawaf di Ka'bah dalam keadaan uryan, yaitu telanjang. Akhlaknya saja kepada Allah udah buruk, beribadah, melakukan amalan di hadapan Ka'bah, di Ka'bah dia secara telanjang. Dan bahkan juga yang lain, mereka apabila ada masalah di antara mereka, solusinya yaitu saling membunuh. Kemudian lagi mereka apabila mendapatkan anak cewek, anak perempuan, mereka tidak suka. Ini adalah aib bagi mereka. Kemudian yang mereka lakukan adalah mengubur anak tersebut, membunuhnya hidup-hidup. Makanya Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tatkala ketika anak perempuan ditanya pada hari kiamat, tadi yang akibat membunuh anak perempuan yang tidak bersalah waktu dia kecil, waktu dia bayi, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Dan banyak lagi akhlak-akhlak jahiliyah yang buruk, yang dengan itu Nabi SAW diutus untuk memperbaiki akhlak manusia secara keseluruhan. Jadi orang muslim yang baik, orang muslim yang sejati, bukan saja ibadahnya baik kepada Allah, tapi akhlaknya juga harus baik kepada manusia. Karena keimanan seseorang itu tercermin daripada akhlaknya. Kata sebagian ulama mengatakan, annal imanal qawi yalidu khuluqul qawim. Iman yang kuat, iman yang sempurna itu dapat menghasilkan akhlak yang bagus. Dan sebaliknya, wa innal imana dhaif yalidu akhlaqus sayyi'ah. Adapun yang imannya kurang, imannya lemah, maka dia dapat melahirkan atau menghasilkan akhlak yang buruk. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai macam hadis, yang mana menunjukkan bahwasanya antara iman dan juga antara akhlak itu sangat ada ikatan kuat, sangat ada hubungan yang sangat erat antara keduanya. Kita mengetahui keimanan seseorang sempurna dilihat dengan akhlaknya. Begitu juga sebaliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seseorang yang dia buruk akhlaknya kepada tetangganya, kepada manusia, sebagai imannya kurang sempurna. Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu billah, la yu'minu billah, la yu'minu billah. Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhum min wa'iqihi. Kata Nabi SAW, demi Allah, Nabi SAW bersumpah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, sampai 3 kali. Kemudian para sahabat terheran-heran, siapa ya Rasul SAW? Kemudian Rasul SAW menjawab, yang mana tetangganya tidak merasa aman dari sikap buruknya, dari budi pekertinya yang buruk. Nabi SAW di hadis ini menjelaskan bahwasanya seseorang tidak memiliki keimanan, tidak beriman. Para ulama menjelaskan maksudnya tidak beriman di sini adalah naqisul iman, imannya kurang sempurna, tidak sempurna. Apabila apa? Apabila dia berakhlak buruk kepada tetangganya. Pemahaman yang terbalik dari hadis ini adalah bahwasanya apabila kita berakhlak baik, terutama kepada tetangga kita, orang yang di samping kita, maka kita mendapatkan iman yang sempurna.
Di dalam riwayat yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairon aw liyasmut." Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, maka dia hendaklah harusnya berkata yang baik atau diam. Di sini Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang yang berkata baik atau dalam arti berakhlak yang mulia, berakhlak yang bagus, budi pekerti yang baik kepada orang, mengatakan hal-hal yang baik, dia adalah orang yang termasuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini ada kaitan yang kuat antara keimanan seseorang dan juga akhlak seseorang. Gak akan terlepas sampai kapanpun yang namanya agama dan adab atau akhlak. Keduanya saling berkesinambungan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, bagi orang yang dia sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya bagus kepada Allah, serta orang tersebut akhlaknya bagus kepada manusia, budi pekertinya baik kepada manusia yang lain, dikatakan sebagai memiliki iman yang sempurna. Nabi SAW bersabda, akmalul imanan ahsanuhum khuluqa, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, mukmin yang paling tinggi imannya adalah mukmin yang dia paling bagus akhlaknya. Oleh karena itu, apabila ingin kita menjadi muslim yang bagus, iman yang kuat, iman yang tinggi, maka berbudi pekertilah yang baik. Bukan cuma saja menuntut ilmu agama, ibadah, hukum, akidah dan semisalnya, tapi kita mengesampingkan aspek yang kedua ini, yang mana padahal Nabi SAW diutus, misinya, tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak adalah perkara yang sangat penting. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyanjung nabinya, yang tidak ada sanjungan kepada nabi-nabi yang lain akan akhlaknya. Bagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, kamu benar-benar di atas perangai akhlak yang mulia, yang sangat agung. Karena ibadah yang cuma ibadah akhlak, tapi Allah Azza wa Jalla mengomentari, menyanjung beliau. Hal ini menunjukkan bahwasanya perkara budi pekerti yang baik itu adalah amalan yang luar biasa dahsyat, sampai Allah Azza wa Jalla menyanjung, memberikan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di riwayat yang lain, di dalam hadis pun juga Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ditanya, ya Aisyah, bagaimana sifat Rasul SAW? Coba sifatkan kepada kami. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Nabi SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran menerapkan aspek-aspek kehidupan yang baik bagi orang, berbudi pekerti yang baik, bukan berakhlak yang buruk. Nabi SAW akhlaknya adalah Al-Quran, maksudnya berbudi pekerti yang baik. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan di dalam riwayat yang lain, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sekali-kali berkata kotor, lagi berbuat keji. Dan juga dari riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, yang mana beliau adalah pembantu Rasul SAW ketika mulai hijrah Rasul ke Madinah sampai beliau wafat, yaitu 10 tahun. Beliau menceritakan karakteristik Rasul SAW, yang mana mengatakan, qadimtu Rasulullah SAW asyra sinin. Saya membantu Rasul, mengabdi kepada Rasul 10 tahun. 10 tahun itu lawas Pak, kada setumat. Setahun atau sebulan itu setumat, tapi 10 tahun mengabdi kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Anas? Lam asma minhu syai'an uf. Aku tidak pernah mendengarkan sesuatu apapun darinya berkata ah. Ini padahal atasan kepada anak buah itu memiliki power yang sangat luar biasa. Apabila melakukan kesalahan, wah ikam nih salah tarus, ikam nih mau benar, ini pasti akan menukan kesalahan.
Tapi Nabi SAW apa? Nabi bahkan tidak pernah mengatakan, ikam nih pegawai kada baik, ikam nih ini. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan hal yang demikian. Inilah contoh dari Rasul SAW. Mungkin sebaiknya bagi kita untuk membiasakan diri, bertahap untuk menjadi orang yang baik sebagaimana Nabi SAW. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, wa kana Rasulullah SAW ahsanuhum khuluqa, dan Rasul SAW adalah salah satu orang yang terbaik akhlaknya. Akhlak kepada Allah yes, dan juga akhlak kepada manusia juga iya. Dua-duanya balance. Jangan sampai terlupakan. Bukan akhlaknya aja baik kepada orang tua, kepada sesama, tapi juga tidak beribadah kepada Allah. Ini juga sama. Tidak ada apa-apanya. Bahkan dia apabila tidak beribadah kepada Allah, cuma memikirkan aspek kepada manusia saja, baik kepada orang tua. Misalkan dia bagus bergaul kepada orang, tapi dia tidak sholat, tidak puasa, dan semisalnya, maka ini juga termasuk perkara yang salah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu ahba'an manthura, dan kami datangkan amalan-amalan mereka tatkala di dunia, maka kami jadikan amalan-amalan tersebut sebagaimana debu-debu yang beterbangan. Kenapa? Karena dia tidak ada iman, tidak ada mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, cuma perkara-perkara yang kepada manusia. Seorang muslim yang benar, seorang mukmin yang benar harus memperhatikan dua aspek, ibadahnya kepada Allah dan juga ibadahnya atau muamalahnya kepada manusia, baik yang tua, baik yang muda, baik yang sehat maupun yang sakit. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk menghormati orang tua kita serta menyayangi orang-orang kecil dari kita. Ini segelintir daripada kisah Nabi SAW. Nabi SAW tidak hanya cuma misinya saja diutus untuk menyempurnakan akhlak, tapi Nabi juga mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan perkara akhlak ini, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, sangat luar biasa dahsyat. Tahu cerita cerita tentang Uwais Al-Qarni, yang mana salah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dia adalah seorang mukhadram. Apa itu mukhadram? Mukhadram itu yang dia sejaman dengan Nabi SAW, beriman dengannya dan mati dalam keadaan Islam, itu mukhadram. Dia hidupnya di Yaman, sedangkan Nabi di Madinah. Sebagaimana juga si Raja Najasyi, dia juga beriman, tapi dia tidak pernah melihat Nabi SAW. Dalam ilmu hadis itu disebut mukhadram. Nah, orang ini, Uwais Al-Qarni ini, dia tidak pernah menemui Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, padahal sejaman. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan berbudi pekerti, melayani orang tuanya, mengabdi kepada ibunya untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Dan bahkan Umar, orang yang terbaik kedua manusia setelah Abu Bakar dan para nabi, itu disuruh Nabi SAW, wahai Umar, apabila engkau melihat Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Minta doa, disuruh minta doa. Orang paling bagus disuruh minta doa, karena kata Nabi SAW, karena doanya diijabah oleh Allah. Apa salah satu amalannya? Yaitu akhlaknya bagus kepada orang tuanya. Ini dikenal di penduduk langit, doanya diijabah. Dan Nabi SAW belum pernah melihatnya saja, Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah supaya mengabarkan kepada kaum muslimin untuk apabila bertemu dengan Uwais Al-Qarni meminta doa kepadanya. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ini juga dari sahabat zaman Nabi SAW masih hidup. Diriwayatkan di dalam suatu riwayat, Nabi SAW berkata, berduduk-duduk di majelis dengan sahabat-sahabatnya, wahai para sahabat, telah datang kepada kita seseorang yang dia termasuk daripada penduduk surga. Berikan kabar gembira oleh Rasul SAW. Dia adalah penduduk surga.
Dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia termasuk penduduk surga. Kemudian hari kedua sama, hari ketiga sama, dan juga dengan orang yang sama. Kemudian saking semangatnya sahabat ini, yaitu Abdullah bin Amr bin As, dia sampai izin kepada orang tersebut untuk bermalam di rumahnya 3 hari. Hendak melihat amalan apa gerang nih. Nabi SAW mengabarkan ini penduduk surga. Di dunia sudah dikabarkan penduduk surga. Nah, oleh Nabi pulang, dan Nabi SAW itu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi SAW tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu dari wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Mengatakan, aku hendak umpat guring, yang maknanya seperti itu, ingin mau hendak guring di wadah pian 3 hari bolehlah. Kemudian orang tersebut membolehkan. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini tidak melihat dia melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Ada pernah menggawi sholat tahajud. Akan tetapi kata dia, aku tidak pernah mendengar dari orang ini perkataan-perkataan buruk. Sampai 3 malam. Kemudian Abdullah bin Amr ini pamit kepada orang tersebut, ingin pulang karena dia, wah ini orang ini biasa aja, kenapa dikabarkan Nabi SAW penduduk surga. Setelah dia berjalan, kemudian dipanggil orang tersebut. Kemudian berbicara dia, dan orang tersebut mengatakan bahwasanya aku tidak pernah curang terhadap satu orang muslim pun. Tidak pernah curang dengan seorang muslim pun. Dan aku tidak pernah hasad, dengki kepada seorang muslim pun. Ini amalan rahasia yang dimiliki oleh salah seorang sahabat tersebut. Akhlaknya baik, tidak pernah hasad dengan orang, dan juga pikirannya bagus saja. Bila Allah memberikan kepadanya nikmat, dia tidak hasad, tidak dengki, malah mendoakan. Dan juga dia tidak pernah curang terhadap seorang muslim pun. Mungkin diantara kita pasti sekali atau 2 kali pernah, waktu kecil atau waktu kita remaja tidak tahu. Nah, ini orang ini dia tidak pernah curang amalannya, dan juga dia tidak pernah curang, dan juga orang tersebut dia tidak pernah menzolimi orang lain, tidak pernah curang dan tidak pernah menzolimi orang lain di masa hidupnya. Apa yang didapatnya? Dia dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penduduk surga. Yang pertama tadi, kisah yang pertama, doanya diijabah Allah. Luar biasa. Bahkan orang terbaik disuruh Nabi minta doa kepadanya, minta didoakan olehnya. Yang kedua nih, dikabarkan oleh Nabi dia adalah penduduk surga. Oleh karena itu, akhlak berbudi pekerti yang baik itu sangat penting di dalam agama Islam. Agama Allah adalah agama ibadah dan agama budi pekerti. Agamanya Rasul adalah agama yang beribadah dan juga berbudi pekerti. Makanya Ibnul Qayyim Az-Zawji di dalam kitabnya Madarijis Salikin mengatakan, al-adab huwa ad-dinu kulluh. Adab adalah agama secara keseluruhan. Jadi kapan dikatakan agama ibadah? Apabila akhlak seseorang itu bagus terhadap sesamanya. Melihat adab atau akhlak itu sangatlah penting. Maka para ulama menyebutkan di antara sebab-sebab kenapa akhlak yang baik, budi pekerti yang baik itu adalah sangat penting di dalam beragama Islam. Di antaranya yang pertama adalah berakhlak yang baik, berbudi yang baik itu adalah perintah dari Allah, wajib berarti, sama seperti sholat, puasa Ramadan dan semisalnya itu wajib. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-A'raf ayat 199, Allah Azza wa Jalla berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Dan jadilah engkau orang yang pemaaf, serta tebarkanlah kebaikan dan jauhilah orang-orang yang berbuat kerusakan atau orang-orang yang bodoh. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita
3 sifat, yaitu pemaaf apabila seseorang menzalimi kita, apabila seseorang menganiaya kita, baik dari segi jiwa, harta ataupun kehormatan, kita memaafkannya apabila kita mampu. Kemudian yang kedua, disuruh untuk menebarkan kebaikan, berbuat baik. Dan yang ketiga adalah menjauhi orang-orang yang suka membuat kerusakan atau orang-orang bodoh. Di sini semuanya menunjukkan perintah pakai fi'il amr, yang mana di dalam kaidah ilmu usul fiqh al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu menghasilkan atau mengharuskan seseorang hukumnya wajib. Jadi kalau siak-siak konteks-konteks perintah di dalam Al-Qur'an ataupun hadis itu sifatnya hukumnya wajib, kata para ulama usul fiqh. Jadi berakhlak baik, berbudi pekerti yang baik itu wajib bagi seorang muslim. Dan bahkan Nabi SAW juga meriwayatkan di dalam hadis, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah, bertemanlah dengan manusia dengan akhlak yang bagus, dengan budi pekerti yang bagus. Di sini juga perintah oleh Nabi SAW, yang mana perintah itu berkonsekuensi atau menghasilkan hukum wajib. Yang kata para ulama usul fiqh mengatakan al-wajib ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yu'aqabu tariquhu. Wajib itu adalah yang mana diberi pahala pelakunya apabila mengerjakannya, dan yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Bila kita mengerjakan akhlak baik itu ada pahala di sisi Allah. Dan apabila kita tidak berakhlak yang baik, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita dosa. Dan bahkan bukan cuma dosa kecil saja, tapi dosa besar. Karena kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa mengatakan apabila seseorang melanggar kewajiban seperti meninggalkan sholat, tidak berpuasa, kemudian lagi misalkan tidak berzakat yang wajib, maka orang tersebut telah melakukan dosa besar. Dan di sini berakhlak mulia, berakhlak baik itu adalah perintah. Apabila kita meninggalkan perintah tersebut, maka kita telah melakukan dosa besar. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam Sahih Muslim. Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahulah bagian pian siapa orang yang merugi. Nah, para sahabat ini langsung terbetik di dalam pikirannya, orang merugi ini pasti man la dirhamalahu wala mata, ya Rasulullah, yang dia tidak ada punya duit, kada bisi duit, lawan kada bisi barang, itu orang yang merugi. Tapi kata Rasul SAW apa? Al-muflis, kata beliau, orang yang merugi itu adalah orang yang dia pada hari kiamat datang dengan pahala sholat yang banyak, sholat yang wajibkah, sholat yang sunnahkah, kemudian dia membawa juga puasa, amalan puasa, dan juga amalan zakat, sedekah. Akan tetapi orang tersebut ketika tatkala dia di dunia syatama hada wa qadhafa hada, dia telah mencela seseorang, dia telah merusak kehormatan seseorang dengan perkataannya, maka kata Nabi SAW apa? Fayu'ta min hasanatihi, maka dari kebaikan orang tersebut yang berlaku buruk, bersifat buruk, berakhlak tidak baik, diambil kebaikannya kemudian ditransfer kepada yang diperlakukannya tidak baik atau yang tidak diakhlakinya, orang yang dizaliminya, diberikan, ditransfer kebaikannya. Hatta idza faniyat, sampai apabila telah habis amalan kebaikannya, sudah habis dan belum selesai urusannya dengan orang tersebut, diambil dosa-dosanya. Dosa-dosanya diambil dari orang yang dia tidak bagusi akhlaknya, tidak bagusi perangainya kepada orang tersebut, diambil, diberikan kepada orang yang tidak berakhlak tersebut. Kemudian faturiha alaihi wa turiha finnar. Kemudian orang tersebut karena habis pahalanya, tidak punya pahala, yang ada malah menambah dosa, hibak full, maka orang tersebut dilempar ke dalam neraka. Dapat diambil kesimpulan dalam hadis ini bahwasanya apabila seseorang tidak memiliki akhlak yang bagus, tidak berbudi pekerti yang bagus,
nanti di hari kiamat akan diancam oleh Allah, bahkan diambil pahala-pahalanya, ditransfer kepada orang yang kita zalimi. Dan yang kedua yaitu dijerumuskan Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka apabila kebaikannya habis. Karena di dunia ia beribadah oke, sholat oke, tapi ketujuh menyambati orang, ketujuh menggosipi orang, kada baik pokoknya. Ini bakal ditransfer pahalanya dan diambil juga dosa orang yang dia zalimi. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, ini makanya apabila seseorang meninggalkan perkara yang wajib, ini termasuk dosa besar. Ini yang pertama, yaitu bahwasanya akhlak adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah kenapa budi pekerti, akhlak yang baik itu adalah sangat penting, yaitu karena Nabi SAW senantiasa berdoa meminta akhlak yang baik. Mungkin pian-pian sudah hafal, atau yang belum hafal mungkin dihafalkan. Ketika berdoa Nabi SAW meminta Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah ciptaanmu kepadaku, maksudnya tubuhku ini sebagus, maka perbaguslah, perbaikilah akhlakku. Nah, di sini Nabi SAW meminta kepada Allah untuk diperbaiki akhlak, bukan minta dunia, minta duit, minta harta, minta bini dan semisalnya, kada. Tapi Nabi SAW meminta akhlak yang baik. Ini merupakan akhlak ini sangat luar biasa dahsyat, sampai-sampai Nabi SAW meminta akan akhlak tersebut. Sama seperti ilmu, Nabi juga meminta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amal yang diterima. Nabi meminta perkara-perkara yang penting, yang buat akhiratnya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara budi pekerti bukan perkara yang sepele, tetapi perkara yang sangat luar biasa dahsyat. Kemudian yang ketiga, ini sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Setengah 7 kah? Sampai suruk. Baik, sampai suruk bentar ya. Baik. Langsung saja. Kemudian yang ketiga, budi pekerti adalah amalan atau pelajaran yang pertama yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Sebagaimana hadis Jibril yang di dalam hadis Arba'in Nawawi yang telah kita sering kenal, dijelaskan di situ bahwasanya Jibril alaihissalam sebelum dia bermajelis, sebelum dia menuntut ilmu, dia datang kepada Nabi SAW dengan rambut yang rapih, yang bagus, kemudian dengan pakaian putih yang bersih. Ini menunjukkan adab akhlak yang bagus dalam berpakaian. Kemudian Jibril alaihissalam ketika dia menyerupai manusia, datang kepada Nabi SAW, menunjukkan kepada para sahabat tentang adab. Dia belajar kepada Nabi SAW dengan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya dengan posisi duduk yang sangat beradab kepada Nabi. Bahwasanya sebelum menuntut ilmu itu harus beradab dengan guru, berakhlak dengan guru. Ini menunjukkan bahwasanya Jibril alaihissalam dia menyontohkan kepada manusia bagaimana kita beragama. Karena Nabi SAW dijelaskan dalam hadis yang akhirnya, atakum Jibril yu'allimakum dinakum. Jibril telah datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jibril memulai dengan adab, dengan akhlak yang baik kepada seorang guru. Kemudian setelah itu baru Jibril yang menyerupai manusia tersebut bertanya, mal Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dimulai dengan perkara adab. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka awal pertama kali yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka atau kepada diri mereka pribadi, yaitu yang pertama menghafal Al-Quran dan belajar tentang akhlak. Itu yang pertama, sebelum mereka belajar hadis, usul fiqh, tafsir,
dan ilmu-ilmu agama yang lainnya, mereka pertama kali tanamkan kepada anak mereka yaitu menghafal Al-Quran, kemudian belajar akhlak. Karena banyak yang dipandang bahwasanya akhlak itu penting, sangat penting, oleh karena itu dia juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Langsung saja, di antara keutamaan orang yang berakhlak mulia yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang tersebut rumah di surga yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya, Nabi SAW bersabda, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Nabi SAW, saya menjamin bagi seseorang yang akhlaknya baik rumah di surga yang paling tertinggi. Bukan emperan surga, bukan pinggiran surga, bukan, tapi paling tertinggi. Makanya para ulama mengatakan, jikalau keutamaan beradab yang baik, berbudi pekerti yang baik, ini cuma satu hadis ini saja cukup sudah. Karena apa? Keutamaan yang sangat luar biasa. Nabi SAW menjamin seseorang itu di surga. Surganya bukan surga biasa, tapi surga yang paling tertinggi. Sebuah rumah di surga yang paling tertinggi. Adakah amalan yang seperti itu? Sholat tahajud atau sholat misalkan puasa sunnah, ada yang seperti itu? Tidak ada. Karena yang perkara adab, perkara akhlak ini luar biasa sulit. Bukan sekali dua kali aja kita berbuat baik, tapi berbuat baik dari kita tahu sampai kita meninggal. Nah, itu dikatakan dengan berbudi pekerti yang baik. Bila kita bisa menjaga dan senantiasa berdoa kepada Allah supaya diberikan taufik, insya Allah kita akan mendapatkan surga. Bukan surga di pinggiran, tapi surga yang paling tertinggi. Jikalau cuma ini saja keutamaannya, maka lakafah, cukup. Karena tujuan seseorang di dunia ini adalah ingin mendapatkan surganya Allah. Bukan surga yang biasa, tapi surga yang paling tinggi. Maka dari itu kita berusaha untuk diri kita pribadi senantiasa di samping beribadah kepada Allah yang baik, juga jangan sampai menyampingkan aspek yang satu ini. Beribadah kepada Allah oke, dan juga bermuamalah kepada manusia juga bagus. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Semoga yang ulun sampaikan bermanfaat bagi diri ulun sendiri dan kepada orang banyak. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.